Ini kan mereka satu ini ya, satu tim. Ya, tadi hari ini saya diambil keterangan ya, terkait dengan insiden yang terjadi di salah satu studio televisi swasta di tanggal 12 Agustus 2025 jam 8 malam pada saat itu. Tadi kami menyampaikan pada penyidik kurang lebih 25 pertanyaan, dan kami juga menyampaikan alat bukti yaitu berupa cuplikan video dari semenjak awal sampai terakhir peristiwanya itu semua lengkap, tidak seperti terpotong-potong yang seolah-olah saya yang menghampiri terlebih dahulu saudara pasti ngomong aja deh, kita ngarahin Pak siapa? Ya, Pak itulah. Jadi alat bukti yang kami serahkan tadi jelas tergambar bahwa di awal sebelum mulainya acara live ya di stasiun televisi tersebut itu saudara siapa namanya? Julianus. Enggak, bukan. Yang awal itu siapa? Ya, itu si siapa? Sinop. Julianus. Jadi Julianus itu mendatangi saya ya dengan wajahnya yang tidak bersahabat, lalu menyalami saya. Merekam jelas kemarin ya, juga sudah disampaikan di preskon dan kami jadikan alat bukti di sini. Saya kaget, dia mengajak salaman dengan muka yang tidak ramah ya. Kalau saya bilang muka tidak ramah. Lalu setelah dia berhasil menjabat tangan saya bersalaman, dia buang muka lalu dia pukul di dada bahu sebelah kanan saya, pergi meninggalkan saya. Kalau dilihat dari rekaman yang sudah kami sajikan sebagai alat bukti, terlihat jelas saya kaget dan saya tidak senang diperlakukan seperti itu. Karena buat saya belum pernah ya melihat ada contoh orang bersalaman seperti itu, dengan wajah seperti itu, dengan cara seperti itu, dan dengan cara memukul yang tidak pada tempatnya kalau saya bilang. Ya, artinya saya anggap ini sesuatu yang mungkin saja meremehkan saya, membuat saya tidak suka. Sehingga pada saat debat berjalan, ya di situ ada perdebatan terkait dengan urusan hukum ya. Selesai acara disampaikan oleh moderator untuk saling bermaaf-maafan lah, bersalaman. Sehingga menurut saya inilah kesempatan saya untuk mengklarifikasi. Ya, saya datengin Julianus, saya tanya, lo ada masalah apa sama gue? Lo ada masalah apa sama gue? 2 kali saya baru nanya, ya, belum sempat saya melakukan lebih daripada pertanyaan. Si Bapak siapa? Nah, Pak Surya ini menghampiri saya dan tidak sendiri. Ada orang yang saya tidak kenal, tapi saya tahu orangnya. Orangnya besar, lebih besar dari saya, juga merapat di belakang saya, punggung saya. Ya, ini apa yang saya sampaikan, itulah peristiwa yang terjadi dan kami memiliki bukti videonya. Jadi Julianus, Pak Surya, di belakangnya orang saya nggak kenal. Disitulah saya didorong pertama kali oleh Pak Surya, yang katanya dia mau melerai antara saya dan Julianus. Pertanyaan saya, apakah ada perkelahian antara saya sama Julianus sehingga dia harus melerai, mendorong saya? Tidak ada jawabannya. Ya. Dan kalau memang dia bilang Julianus masih muda, masih emosionalnya bisa meledak, emosionalnya tinggi, kenapa dia tidak mengamankan Julianus? Kenapa dia mesti mendorong saya? Itu aja pertanyaannya. Kita ini orang hukum, pakai logika. Mungkin Bapak lupa bahwa hukum itu ada logika juga, ada logika hukum. Ya, kalau dia bilang niat dia untuk melerai, maka seharusnya yang diamankan atau dia peluk adalah Julianus, bukan dengan cara mendorong saya. Lalu ketika saya terdorong, saya maju kembali untuk mempertanyakan, Bapak mau pukul saya, tangannya mengepal tinjunya untuk mengarah ke saya. Dan disitulah ada orang yang justru menghalangi sehingga tidak terjadi pemukulan dari Bapak itu terhadap saya. Gitu. Tadi saya jawab ada beberapa pertanyaan, ya termasuk juga saya sebut
kan tadi di pertanyaan maaf, di pertanyaan ke-11 kalau nggak salah, siapa saja yang diduga sebagai pelakunya dan apa saja perannya. Nah, perannya saya sampaikan bahwa saudara Julianus dari awal sebelum mulai acara dia menghampiri saya dengan cara yang seperti saya jabarkan tadi. Pak Surya saya jabarkan seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan. Begitu juga si Nov ini yang diduga melakukan pemukulan, baik itu sengaja atau tidak sengaja terhadap diri saya, dan terekam jelas tadi dia menyampaikan maaf setelah memukul saya tuh, maaf nggak sengaja, ya. Dan peran dari Dr. Andreas tadi saya sampaikan juga, ya. Kenapa? Karena dari hasil temuan kami ada di preskonnya terduga pelaku pemukulan si Nov ini menyatakan bahwa dia ke situ itu atas ajakan dari Dr. Andreas, ya, bahwa dia menyatakan, kami sudah jadikan alat bukti juga, dia menyatakan di press conference bahwa Dr. Andreas lah yang mengkoordinir siapa-siapa saja yang datang pada acara malam itu, ya. Nah, jadi saya tidak heran nih sekarang nih statement pernyataan dari si Nov itu bersesuaian atau cocok dengan apa yang tergambar video yang kami punya, yaitu pada saat si Nov setelah melakukan pemukulan terhadap diri saya diamankan oleh security TV, mohon maaf, diamankan oleh gedung, ya, diamankan oleh security gedung. Lalu Dr. Andreas tertangkap kamera dengan jelas, tertangkap video, dia ada di belakangnya si pelaku. Lalu dia berbisik-bisik si pelaku ambil apa ya itu ya? Apa handphone atau HP diserahkan kepada Dr. Andreas, lalu Dr. Andreas pergi meninggalkan TKP. Ini kan kami selaku orang hukum selalu apa ya, menganalisa. Ini patut diduga ada apa? Urgensinya apa dia untuk mengamankan HP dari si orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saya? Apakah memang ada dia menyuruh atau di grup tersebut ada koordinasi, perannya masing-masing seperti apa? Nah, ini yang tadi juga saya sampaikan. Saya minta pihak penyidik juga betul-betul teliti menyidik perannya sejauh mana, Dr. Andreas perannya sejauh mana, karena terlihat jelas dan kami resmi jadikan alat bukti. Nah, tapi Dr. Andreas ini jadi tamu undangan nggak sih, Bang? Gimana? Dr. Andreas di tamu undangan nggak sih? Saya tidak tahu, karena saya tidak melihat itunya. Cuman pernyataan dari orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saya, si Nov, bahwa dia datang diajak Dr. Andreas, ya, dan Dr. Andreas juga yang mengkoordinir para tamu terkait dengan peristiwa malam ini. Jadinya ada berapa orang ya, Bang, yang menurut Abang yang diduga melakukan pemukulan kepada Abang? 4 orang. Yang Abang laporkan? Gimana? Yang Abang laporkan berapa? Kemarin sementara 2, tapi ketika saya mendapatkan alat bukti baru, ya, kan saya laporkan 2 tapi dan kawan-kawan. Artinya ketika ada temuan-temuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara alat bukti, ya saya harus sampaikan bahwa ini rangkaiannya loh orangnya. Jadi ada peran-perannya. Peran pertama Julianus mendatangi saya, peran kedua ada Pak Surya, peran ketiga ada si Nov, ya, peran keempat kami duga ada apa ini? Keterlibatan Dr. Andreas dalam peristiwa tanggal 12 kemarin itu ada sebagai apa? Itu nanti tugasnya Pak penyidik. Sampai saat ini nggak ada ya? Belum ada. Justru kami agak kesulitan ini. Alamat mereka, kantor mereka atau domisili mereka di mana? Gitu. Kalau saya kan jelas ya, saya terang benderang. Kantor saya, rumah saya terang benderang. Nah, justru ini yang kami sedang coba cari info, ya, di mana kantornya mereka, karena ini kan mereka satu tim, satu kelompok, baik terkait dengan penanganan perkaranya DRG maupun pada saat peristiwa. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa saya hanya menyatakan 4 orang, karena memang 4 orang ini yang punya peran dalam peristiwa tersebut yang apa saya alami terhadap diri saya. Ada juga kan teman-temannya dia, gitu loh. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa, sehingga tidak perlu saya sebut, tidak perlu saya bawa-bawa. Kita orang yang apa ya istilahnya, kita orang hukum, ya, kita bicara dan kita harus bisa buktikan. Gitu. Nah, menjawab juga pernyataan dari pihak mereka yang saudara Nov bilang bahwa Sunan memukul dia 3 kali, ya. Ingat, Anda harus buktikan ya.
3 kali loh ya. Bagaimana bisa 3 kali? Saya ini kalau pukul orang sekali aja pasti jatuh. Jadi kalau 3 kali, bisa dibayangkan mukanya seperti apa. Dan pada saat saya pukul 3 kali, selesai dari studio, kita sama-sama preskon kok sama teman-teman wartawan. Saya bilang, nah ini yang pukul saya nih. Ada nggak terlihat robek, babak belur, kacamata rusak, pecah? Nggak ada. Jadi hak kalian untuk melaporkan, tapi kalian ingat, ya, jangan merekayasa atau membangun cerita yang tidak benar, karena ada